Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Faisal Walyudin. NIM saya 0514449871. Saya di Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen beternak ayam petelur. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kedua itu ada tujuan dan sasaran penyuluhan. Yang pertama, tujuan itu memberikan pemahaman mendalam tentang ayam petelur. Ini bertujuan agar petani lebih memahami bagaimana cara beternak ayam petelur yang benar, baik sesuai dengan pengalaman ataupun ilmu ataupun data yang akan diberikan. Yang kedua, tujuannya adalah menyampaikan data dan pengetahuan tentang beternak ayam petelur, mulai dari pembuatan kandang, pemilihan pakan, pemilihan jenis ayam, ataupun sampai ke penjualan. Untuk sarannya yang terutama adalah peternak ayam petelur, masyarakat yang akan usaha peternak ayam petelur, dan peternak pemula. Baik, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Ayam petelur adalah jenis ayam yang dikembangkan khusus untuk menghasilkan telur. Presentasi ini akan membahas aspek-aspek penting dalam peternakan. Aspek finansial pada usaha ternak ayam petelur mencakup semua aspek keuangan yang terlibat dalam bisnis ini, termasuk biaya investasi, modal kerja, pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan. Analisis kelayakan finansial seperti Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return, dan Benefit Cost Ratio atau B/C ratio. Juga penting untuk menilai keberlanjutan dan profitabilitas usaha atau keuntungan usaha. Kita langsung ke materinya. Ada beberapa jenis ayam petelur yang selalu menjadi unggulan di Indonesia. Saya mengambil beberapa jenis ayam. Yang pertama itu ada ayam Leghorn. Ini ayam yang sangat produktif. 280-320 telur per tahun, menghasilkan telur sebanyak itu. Ini konversi pakan efisien, menghasilkan telur putih, cocok untuk iklim hangat seperti di tropis atau Indonesia. Yang kedua ada Isa Bronze atau Lohman, strain coklat yang sangat populer dan unggul di Indonesia, dikenal produktif dan berkualitas. Kebanyakan petani Indonesia ini menggunakan yang ini, Isa Brown dan Lohman. Yang ketiga ada Highland, yaitu strain unggul lain yang banyak digunakan, seringkali menghasilkan telur coklat dengan kualitas nutrisi baik atau high omega kalau nggak salah sebutnya seperti itu. Nih, ini untuk siklus ayam, ada beberapa siklus ayam sebelum dia seperti menghasilkan telur ataupun afkir. Yang pertama itu tahapan DOC anak ayam, di mana ini ada beberapa pilihan untuk menggunakan atau seperti mempersiapkan ayam sebelum bertelur atau memilih ayam bibit bertelur. Tahapan kedua itu grower atau pertumbuhan. Ini sangat penting karena di mana ayam itu harus memenuhi syarat untuk menghasilkan telur. Salah satunya itu dengan berat bobot yang bagus ataupun pola makan yang bagus, sehingga ayam itu tidak kekurangan atau memiliki penyakit untuk tahap awal menghasilkan telur. Yang kedua itu layer atau produksi telur. Nah, ini yang sangat penting karena petani harus menjaga kestabilan pakan ataupun memberikan ayam vaksin agar tidak terkena penyakit seperti influenza ataupun yang lainnya. Yang terakhir itu ada akhir hayat. Biasanya petani di sini menyebutnya dengan ayam afkir. Itu setelah masa produksi 1-2 tahun. Baik. Nutrisi dan pakan sangat penting untuk ayam petelur karena ini bisa menghasilkan telur maksimal atau ayam bertelur dengan maksimal. Nutrisi pakan ayam petelur yang utama memiliki protein, yaitu mulai dari 16-20%, ada putih telur, energi atau jagung sorghum, lemak, serta mineral penting seperti kalsium untuk cangkang dan fosfor untuk tulang. Bahan utama pakan adalah jagung, bungkil kedelai atau ikan, dedak padi, serta suplemen vitamin A, D, atau E, dan mineral lainnya. Dengan komposisi bervariasi tergantung fase pertumbuhan starter, grower, ataupun layak, dan tujuan optimalisasi biaya itu sendiri. Dengan rasio umum pada dasarnya sering dipakai oleh petani itu adalah jagung, kedelai dedak,
dengan komposisi 60, 30, 10, atau jagung konsentrat dedak dengan komposisi di 50, 35, dan 15. Nah, setelah beberapa pemilihan seperti DOC ataupun yang lainnya, perlu juga kita memilihkan manajemen pemeliharaan ayam petelur seperti persiapan kandang. Yang pertama dari kandang. Di kandang sendiri biasanya ada dua tipe, yaitu kandang ataupun umbaran seperti itu. Kalau di kandang ini kita bisa lihat di gambar yang pertama, itu jadi per kandang itu satu ayam seperti itu. Jadi memanage ayam mana yang belum bertelur ataupun ayam mana yang bertelur itu sangat mudah. Yang kedua itu ada umbaran ataupun biasanya ini tipe kandang yang semua ayam itu disatukan. Minus dari kandang ini adalah kita tidak memiliki data mana ayam yang belum bertelur atau sudah bertelur seperti itu. Yang kedua ada kondisi kandang. Kandang harus mendapatkan sinar matahari pagi, memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas dari arah angin. Ini bertujuan agar ayam itu selalu terkena sinar matahari dan tidak terkena penyakit karena angin kencang seperti itu. Dan yang paling penting adalah untuk kebersihan amoniak ayam. Yang ketiga ada kapasitas, pastikan ada ruang yang cukup untuk setiap ayam, terutama di iklim panas untuk membantu mereka menurunkan suhu tubuh. Jadi biasanya kalau di musim panas itu biasanya itu harus disemprot air agar menahan kondisi tubuh yang tidak terlalu panas seperti itu. Ini kebersihan untuk selanjutnya, kandang harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit. Ini terdiri dari amoniak ataupun bau-bau yang dihasilkan oleh kotoran ayam ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, ini kita lanjut kesehatan dan kesehatan lingkungan. Yang pertama ada pemeriksaan rutin, lakukan observasi terhadap kesehatan ayam secara teratur. Ini sangat-sangat dianjurkan karena untuk mencegah ayam terkena penyakit ataupun murung yang menyebabkan di mana kondisi ayam itu tidak menghasilkan telur atau produksi telurnya menurun. Kedua, vaksinasi. Berikan vaksin sesuai jadwal untuk mencegah penyakit seperti penyakit influenza, ngorok, ataupun yang lainnya. Ini yang terpenting adalah penanganan penyakit. Pisahkan ayam sakit untuk mencegah penularan dan berikan obat-obatan atau vitamin jika diperlukan. Tapi jangan berlebihan, takut ayamnya itu menjadi overdosis ataupun menyebabkan kematian seperti itu. Jadi kalau sudah ada gejala, lebih baik ayam itu dipisahkan lalu diberi obat. Yang terakhir itu ada sanitasi. Kita harus senantiasa jaga kebersihan kandang, melakukan sanitasi rutin, termasuk menghilangkan sisa gas dan kelembaban seperti itu. Bisa dimulai dari dibersihkan ke bawah kandang dari amoniak ataupun kandang sistem baterai biasanya harus dibersihkan secara berkala untuk membersihkan kotoran yang tersisa di kandang baterai. Ini kita langsung ke produksi ayam petelur. Produksi ayam petelur dimulai ayam berusia 18 minggu, mencapai puncak sekitar 96% pada di usia 26 minggu, dan bisa mencapai lebih dari 500 butir telur per ayam dalam siklus 700 hari. Produktivitas ini berpengaruh oleh manajemen yang baik, bahkan kesehatan dan lingkungan kandang yang optimal yang seperti saya sebutkan di awal, termasuk pencahayaan, suhu, serta kebersihan kandang. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi telur. Yang pertama ada manajemen kandang. Kandang harus bersih, paling utama memiliki ventilasi yang baik, kepadatan ayam yang sesuai. Penggunaan baterai umum dilakukan untuk ayam telur komersial untuk memudahkan pembuangan kotoran. Pencahayaan yang cukup itu 10-20 lux selama maksimal 16 jam sehari. Dapat merangsang hormon yang mendukung ovulasi. Suhu dan kelembaban. Suhu kandang yang dia ada 20-24 derajat Celcius dengan kelembaban 60-70%. Pakan. Ketersediaan pakan yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ayam. Kesehatan. Program vaksinasi yang tepat dan rutin serta monitoring kesehatan sangat penting untuk mencegah penurunan produksi akibat penyakit. Nah, yang terakhir adalah berat badan. Keseragaman berat badan ayam di atas 85% penting untuk memastikan ayam berada dalam kondisi optimal untuk produksi. Pada dasarnya semua materi ini sudah saya sampaikan di awal, jadi ini hanya highlight saja agar lebih teringat untuk materi seperti itu. Kita bertanya udah mulai dari awal penyiapan baterai, penyiapan bibit sampai produksi telur.
Ada beberapa tantangan beternak ayam petelur, khusus untuk petani mula atau petani pemula yang mau terjun ke ayam petelur ya, Bapak dan Ibu, harga pakan tidak stabil. Ini menunjukkan bahwasannya pakan menyumbang 60-70% biaya produksi dan kenaikan harga. Terutama jagung sangat menekan keuntungan seperti itu. Jadi pakan ini yang sangat tidak bisa tidak bisa diteliti kapan naik kapan turunnya seperti itu. Yang kedua ada fluktuasi harga telur. Harga jual telur seringkali tidak menentu, terutama saat produksi melimpah atau permintaan menurun. Misalnya acara sepi ataupun biasanya terdampak dari seperti hari raya ataupun yang lainnya, sehingga produksi ayam atau maksudnya produksi telur itu melimpah. Ketiga ada persaingan pasar. Kompetisi dengan peternak besar dan produksi dari luar daerah membuat pasar semakin ketat. Jadi semakin banyak yang diproduksi itu biasa semakin murah juga harga telurnya. Yang terakhir ada akses modal. Keterbatasan modal sering menjadi kendala untuk pengembangan usaha. Ini yang sangat utama dalam pengembangan ayam telur, karena ayam petelur itu sangat memerlukan modal yang besar di awal, karena kita harus membalikan seperti DOC. Di masa DOC sampai ayam petelur itu memerlukan 1-18 minggu untuk ayam itu bertelur, sehingga selama itu kita tidak menghasilkan tapi banyak pengeluaran untuk harga pakan ataupun yang lainnya. Jika tadi kita membicarakan mengenai tantangannya, kita membicarakan keuntungannya berternak ayam petelur. Yang pertama itu adalah keuntungan ternak ayam petelur meliputi permintaan telur yang stabil, karena sebagai bahan pokok, modal awal fleksibel, pendapatan jangka panjang dan stabil, produksi turunan bernilai ekonomi. Ayam afkir bisa dijual setelah ayam tidak berproduksi telur, setelah itu juga kotorannya bisa menjadi pupuk ataupun yang lainnya, serta mendapatkan peluang inovasi teknologi. Bisnis ini bisa dimulai dari skala kecil 100 ekor, itu sistem rumahan, hingga besar menghasilkan keuntungan konsisten karena telur adalah kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil. Contoh keuntungan kecilnya saya mengambil seperti ayam dengan 100 ekor ayam saya di skala rumahan. Itu estimasi keuntungan bersih bisa mencapai 3,36 juta per bulan setelah dikurangi biaya operasional dengan asumsi produksi 60% per hari dan harga jual stabil. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini adalah peternak ayam petelur membutuhkan manajemen yang baik untuk hasil optimal. Di selaku petani peternak ayam petelur harus memikirkan bagaimana langkah-langkah atau step-step untuk memaksimalkan peternakan ayam petelur ini, seperti apakah petani itu akan memilih DOC dari kecil ataupun membeli ayam langsung yang siap produksi telur yang berusia di 18 minggu. Itu tergantung dari kebutuhan ataupun keinginannya petani, seperti itu. Adapun yang kedua itu dengan praktik berkelanjutan, ayam petelur dapat berkontribusi pada pangan dan ekonomi. Ini saya sangat setuju, karena ayam petelur itu juga, maksud saya telurnya itu sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat Indonesia, karena setiap hari menjadi lauk seperti lauk makan ataupun yang lainnya seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata, saya minta dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.